Om Swastiastu. Senang sekali Bapak berjumpa kembali dengan kalian, anak-anak kelas 10 SMA Negeri 2 Busungbi. Ya, bertemu kembali dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran seni budaya, khususnya pembelajaran seni. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi melalui bahan ajar yang sudah Bapak buat. Kemudian juga akan memberikan tugas, yaitu nanti laporan hasil pengamatan karya seni rupa 2 dimensi. Oke, langsung saja kita ke bahan ajar. Bapak sudah membuatkan kalian bahan ajar terkait materi berkarya seni rupa 2 dimensi, yaitu bahan, media, jenis, simbol, nilai estetika, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Ya, Bapak sudah buatkan rangkuman bahan ajar supaya kamu mudah nanti mempelajari. Nanti Bapak akan share pada grup WA dan juga pada Google Classroom pada bagian materi. Nah, di sini pada bahan ajar ini ada kompetensi dasar dan indikator. Kemudian juga ada uraian materi. Ya. Nah, yang pertama ini ada pengertian seni rupa 2 dimensi, unsur dan prinsip seni rupa. Ini lumayan banyak untuk unsur dan prinsipnya. Kemudian ada bahan dan media berkarya seni rupa. Ini bahan dan alat. Sudah Bapak rangkum. Kemudian teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Apa saja teknik dan penjelasannya juga sudah terangkum. Kemudian jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah ini, jenis karya seni rupa 2 dimensi itu lumayan banyak. Tidak hanya gambar dan lukisan saja. Kamu bisa baca di sini dan kamu bisa pahami. Nah, ini banyak sekali ya. Kamu bisa lihat-lihat di sini. Kemudian selanjutnya ada simbol dalam karya seni rupa 2 dimensi. Juga sudah Bapak rangkum. Kamu bisa baca. Dan nilai estetis, nilai keindahan itu apa? Ya. Lengkap di sini sudah Bapak tuliskan. Juga contohnya untuk menguatkan pemahaman kalian. Nah, itu untuk bahan ajar, ya, materi. Selanjutnya Bapak akan berikan penugasan melalui lembar kerja peserta didik. Materinya masih sama, kompetensi dasarnya sama, indikatornya sama. Nah, yang terpenting adalah petunjuk pengerjaan tugas. Silakan nanti kamu amati karya gambar buah yang dibuat menggunakan media cat air pada LKPD di bawah ini. Silakan amati, ada 3 gambar ya. Ada buah apel, ada buah stroberi, ada buah semangka. Kemudian pilih salah satu karya tersebut dan buatlah laporan hasil pengamatan sesuai format yang telah ditentukan. Nanti silakan pilih ya. Boleh buah apel dipakai nanti laporan pengamatannya, bisa stroberi, bisa buah semangka. Nah, setelah itu buatlah laporan hasil pengamatan pada buku tugas. Berarti ini dibuat pada buku tugas seni budaya. Ini dibuat sesuai format. Kemudian laporan ditulis tangan. Berarti tidak boleh diketik. Ini untuk menjaga keaslian tugas. Ya. Nah, dengan rapi. Ya, ditulis tangan dengan rapi sesuai format yang ditentukan. Nah, setelah laporan selesai, silakan di-scan atau difoto secara terurut dan dijadikan dalam bentuk satu PDF supaya rapi. Kemudian dikumpulkan pada ya Google Classroom seni budaya. Nah, pada bagian penugasan ya, silakan dikumpulkan di sana nanti tugasnya. Nah, silakan nanti kamu amati dulu ya. Sebelum membuat laporan, amati dulu dan kemudian pilih salah satu gambar buah ini untuk dijadikan laporan. Nah, kemudian kalau kamu ada permasalahan
ada yang belum dipahami, silakan nanti bertanya di grup WA kelas. Biar sekali Bapak jawab di sana. Jangan bertanya secara japri. Bertanya di grup kelas. Ya, siapa tahu nanti ada teman yang memiliki permasalahan sama sehingga bisa dipecahkan. Kemudian silakan kumpulkan informasi ya terkait gambar buah yang kamu pilih dan kamu amati. Ya, berdasarkan aspek bahan, alat, teknik, jenis simbol, dan nilai estetis. Kemudian mengolah informasi. Ya, nah di sini kamu nanti membuat laporan sesuai dengan format. Bagaimana formatnya? Kita lihat. Format laporannya seperti ini ya. Pertama ada judul tugas, yaitu format laporan pengamatan karya seni rupa 2 dimensi gambar buah. Kemudian ada identitas siswa. Nama siswa ditulis, nomor absen, kelas, hari tanggal pengamatan. Hari tanggal digunakan hari ini. Kemudian baru deskripsi, penjelasan tugasnya. Ya. Nah, yang pertama ya, kamu menjelaskan gambar yang diamati. Nah, tentunya kamu memilih tadi gambar. Gambar yang mana kamu pilih? Nah, kamu jelaskan di sini. Pada penugasan ini, ya, saya memilih gambar nomor 1 yang berjudul gambar buah apel yang dibuat menggunakan bahan cat air. Misalnya seperti itu. Atau yang buah lain silahkan. Kemudian bagian B, kamu disuruh untuk menjelaskan bahan dan alat. Bagian A, siswa menyebutkan bahan yang digunakan dalam membuat gambar buah dengan media cat air. Ya, nah silakan kamu jelaskan di sini bahan-bahan yang digunakan untuk menggambar buah dengan media cat air sesuai dengan pilihan kamu. Ya. Kemudian nomor B, siswa menyebutkan alat yang digunakan. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk menggambar buah dengan media cat air yang kamu pilih itu. Nah, tentunya masih awam ya antara bahan dan alat. Bapak jelaskan sedikit. Kalau bahan itu sifatnya adalah sekali pakai. Misalnya kita membuat ukiran dari lilin. Nah, lilin itu adalah bahan. Karena sekali pakai. Kalau sudah jadi patung, bahan lilin itu tidak bisa digunakan kembali. Itu maksudnya. Jadi lilin itu adalah bahan. Kalau kita membuat patung lilin. Itu bahan. Bahan ini sifatnya sekali pakai. Tidak bisa digunakan berulang-ulang. Beda dengan alat. Kalau alat itu adalah bisa digunakan berulang-ulang. Ya, dan bersifat rusak. Misalnya kalau kita membuat patung dari lilin, jadi alatnya otomatis pahat atau cutter. Nah, itu disebut dengan alat. Ya, kalau misalnya menggambar buah apel dengan media cat air gitu misalnya, apa kira-kira bahannya, apa kira-kira alatnya. Kamu jelaskan di sini. Kemudian teknik. Nah, di sana kan banyak sekali teknik di bahan ajar. Kalau menggambar dengan media cat air, apa tekniknya? Kamu jelaskan. Oh, menggambar dengan media cat air menggunakan teknik bla 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 bla. Teknik ini pengertiannya adalah ini. Itu kamu jelaskan nanti. Kemudian jenis. Jenis karya yang kamu amati ini termasuk berapa dimensi. Nah, misalnya. Oh, jenis karya yang saya amati ini termasuk sekian dimensi. Karena karya ini ya memiliki sisi ini. Kamu jelaskan. Ya, kamu mengatakan sekian dimensi, kamu juga harus bisa menjelaskan. Itu jenis. Kemudian simbol. Nah, siswa mencoba untuk menjelaskan arti dari gambar yang diamati. Misalnya, dalam tugas ini saya mengamati karya gambar buah apel.
Nah, simbol dari gambar ini ya menggambarkan tentang keadaan buah apel yang masih segar, yang ditunjukkan dengan warna kulitnya yang merah cerah, kemudian berkilau, sehingga terasa buahnya segar. Apabila misalnya dinikmati, terasa enak. Kemudian juga ya, seolah-olah buah apel ini diletakkan pada suatu bidang. Karena ditunjukkan ada dua latar belakang di sana. Dan lain sebagainya. Silahkan kamu nanti ceritakan. Kemudian nilai keindahan. Nah, kamu di sini menjelaskan nilai keindahan gambar yang kamu amati. Di mana letak keindahannya? Ya, kamu bisa mengatakan itu indah. Oh, gambar buah apel ini indah. Di mana letak keindahan dari gambar buah apel ini? Apakah pada pewarnaannya? Apakah pada bentuknya? Nah, misalnya, letak keindahan dari gambar buah apel yang saya amati ini menurut saya terletak pada pewarnaannya. Karena di sini terlihat menggunakan warna yang cerah, kemudian ada gelap terangnya sehingga terkesan buahnya 3 dimensi dan hidup. Kemudian juga background ditata dengan baik, latar belakang ditata dengan baik. Ada 2 latar belakang, bagian bawah dan bagian atasnya. Sehingga terkesan buah apel ini berpijak pada suatu benda. Sehingga menambah keindahan dari komposisi dari buah apel ini. Dan lain sebagainya. Itu contoh ya. Nah, silakan kamu kembangkan sesuai dengan pengamatan kalian. Nah, seperti itu untuk penugasan hari ini ya. Silakan nanti kamu kerjakan sesuai tuntutan pada buku tugas ya. Ditulis dengan rapi. Ingat ya, tugas ini dikerjakan secara mandiri. Coba kemampuan kalian. Ya, Bapak selalu akan memberikan penghargaan bagi siswa yang mau mencoba, mau berusaha. Untuk pengumpulan tugas ini Bapak berikan waktu 1 minggu. Berarti minggu depan terakhir. Ya, silahkan dikumpulkan pada Google Classroom. Nanti kalau ada permasalahan, silahkan bertanya di grup WA. Gitu ya. Nah, kemudian untuk minggu depan, Bapak akan memberikan kalian tes sebagai ya cara untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian. Nah, seperti itu saja agenda kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak cukupkan. Silahkan nanti cermati bahan ajar, pelajari dulu bahan ajar, baru kerjakan tugasnya. Kalau ada masalah, silahkan bertanya di grup WA, jangan japri ya. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan. Bapak akhiri dengan menghaturkan parang santi. Om Santi Santi Santi.